Gading teh harus pelajari dulu kitab yang ada di dalam kotak ini. Dibaca, dipelajari. Wah. Hei, kenapa kau teh bilang sama aku kalau Pak Kiai itu sedang mengadakan audisi calon menantu? Kalau begitu aku ikutan. Gue juga. Nyebelin. Gading, cepetan atuh ate lamar Hilma. Yang bener nih. Sabar dilamar Abang Gading. Gak nyangka juga gua. Lu pada tahu gak? Ternyata Hilma cinta banget sama gua. Gak sabar pengen gua lamar, begitu. Gading, minumlah paracetamol. Penyakit panas mulai kumat itu. Waalaikumsalam. Waduh bang, biar saya masakin aja bang. Oh ya udah terus toh. Nah, sini. Udah beres. Percayakan saja sama gua, oke? Oke. Oh, ini apa ya? Oh ini, tempe. Tumben ya. Mau masak. Tempe doang. Jika ada Woi. Ngapain lu? masak mah ngapain nyuci? Ku tak bisa, ku tak ingin hidup tanpamu. Ayo Pak Kiai. Ada apa ini? Ini rumah Pak Kiai Holil. Ayah wae mentari. Lah Pak Kiainya mah. Susah emang kok jalan nunduk. Hilma. Nggak berani ah. Hilma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baju mendingan semua ayang nyuci. Udah ya, abang-abang pada sono pergi. Ah, yang bener. Ya, beneran disangka bercanda. Takutnya ntar ngerepotin lagi. Ya elah, kapan lagi orang baik kayak gue. Udah sono. Oh ya udah, makasih ya Bang Iya, Gading. Ginian doang aja. Aduh, banyak juga. Cuma aja begini. Orangnya nggak ada. Mudah-mudahan kedatangan kamu ke sini, Sim, pesantren kita bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan Pak Kiai. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Kiai? Itu santri-santri kok jadi pada santai. Padahal ini jam sibuk mereka. Mereka itu harus masak, harus mencuci pakaian mereka. Iya ya, kok semua santri pada leye-leye begitu ya? Mesti ada apa-apa Pak Kiai. Iya, pasti ada apa-apanya. Tidak seperti biasanya begini. Kalau begitu kita coba lihat santri yang lain Pak Kiai. Yuk, Bagusnya begitu, ya kita tahu semuanya kan. Ayo.
jangan jemur di mari. Ini jatahnya saya tuh, lihat tuh bajunya banyak. Ini jemuran buat jatah Ais semua. Abang mendingan jemurnya di sono. Kamu kan sudah punya jemuran sendiri. Ngapain kamu jemur di sini? Jemuran kamu di samping pondok sana. Iya kagak cukup, lihat aja tuh bajunya santri semua. Kan udah kayak keluarga, saya anggap keluarga. Saya cuciin, tinggal saya jemurin, ya. Apaan sih? Ribut. Pada mau ngapain sih? Hei, Apaan sih lo? Gue mau jemur emang kenapa? jangan di sini. Lo lihat nih baju-baju gue. Enak aja lo hak milik jemuran. Kita juga mau jemur di sini. Ih, jemur di pohon, nggak jangan di sini. Enak Wah, aja. songong lo. Wah, jangan ini. Masya Allah. Gading. Ada. Sini, berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Tolong nih Pak Kiai. Ini si Gading ini hak milik jemuran ini Pak Ustadz. Masa kita nggak boleh jemur? Kita disuruh jemur di pohon katanya. Loh, kok Astagfirullahaladzim. Ya Pak Kiai, kan saya nyuciin semua bajunya santri yang di sini. Kan udah saya anggap keluarga semuanya. Jadi saya berbuat baik dengan menyucikan dan sekarang tinggal menjemur. jadi karena Gading berpikir santri-santri ini adalah keluarganya Pak Kiai, Gading cuci semua pakaian mereka dan dijemur sendiri. Iya, nih udah kelar. Begini Gading. Mulai saat ini kamu tidak usah mencuci pakaian para santri di sini. Niat kamu itu baik, tapi membuat mereka tidak mandiri dan mereka bisa bermalas-malasan. Ya, sudah ya. Gading, dengarin tuh Pak Kiai kalau ngomong, ya. Iya Pak Ustadz. Pak Kiai, ini pertama aku minta maaf atas kelakuan anak-anakku. Ini kebetulan Gading cuma tidak tahu tata krama saja. Sebetulnya maksudnya mau nolong kan? Mungkin hanya perlu diajarkan soal tata krama dan etika. Ya Pak Kiai, aku minta maaf. Biar nanti sama Ustadz Kosim saja. Ya. Asep, kasih tahu semua santri. Cuci pakaian sendiri, jemur sendiri. Jangan suruh Gading, ya. Baik Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Bang Narji, kalau misalnya Bang Narji belum bisa bersikap dewasa, ya itu terserah Bang Narji. Assalamualaikum. Tak kusangka, ternyata diam-diam Rodiana menyimpan cemburu kepadaku. Narji, makin hari memang kau makin tampan saja. Ada wanita terluka dengan kau. Ngap lu ketawa-ketawa lu? Pasti mikirin Rodiana. Jangan salah kau. Bukan aku yang memikirkan dia. Mungkin sekarang dia sedang tidak bisa tidur karena memikirkan aku. Playboy lu. Udah lu tembak belum? Iya belu. Tembak dong. Selama ini aku cuma berani menggoda dia. Lalu baru goda-godain udah kepedean. Kalau mau belajar sama Playboy, perempuan itu selalu butuh yang namanya kepastian. Jadi, ya mendingan lu tembak aja secara resmi, biar pembuktian. Ya sebenarnya mau nggak sama lu? Yang benar itu. Iya, jadi lu juga harus paham, Ji. Sebenarnya di mata gue tuh, Rodiana tuh udah ngasih tanda kalau dia tuh nunggu banget lu tembak. Asal tahu kan? By the way, apa kau sudah menembak Lia? Ya kan beda, situasinya beda. Kalau gua kan nggak perlu gua tembak juga, sebenarnya dia udah mau. Sombong kali kau. Ya sudah, kalau begitu sekarang aku pikirkan bagaimana caranya aku menembak Rodiana dengan cara yang paling romantis. Sudah, sekarang kau pikirkan jalan hidupmu, aku pikirkan jalan hidupku. Bagaimana aku menembak Rodiana, dan kau paling penting bagaimana minta maaf kepada Lia. Kita buktikan siapa yang paling cepat mendapatkan pasangan itu. Playboy dilawan. Wah, Nip, ini bahaya nih, Nip. Ini nggak bisa dibiarin nih. Ayo dong. Nanti kedengeran. Aku kayaknya mau lepas jilbab aja, Dedi. Andika juga kayaknya udah nggak peduli. Kamu yakin mau lepas jilbab kamu? Aku kecewa sama Bang Narji. Ya tapi sampai kapanpun aku nggak akan lepas jilbab aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya. Itu teh kenapa jilbabnya nggak dipakai? Enggak ah, males, panas. Lia, jilbab itu kewajiban kita sebagai wanita muslim.
Dedi tidak bisa melepas jilbab hanya karena panas ataupun malas. Ya, abis kayaknya semua usahaku tuh sia-sia untuk jadi orang yang lebih baik. Andika juga nggak peduli. Lia, jilbab itu kewajiban dari Allah, perintah Allah, bukan Andika. Itu tanda bahwa taklim sudah dimulai. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau ikutan ngaji? Jadi para santri sekalian, di dalam menuntut ilmu itu ada pula adab yang harus kita perhatikan, yaitu tata krama. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah adab terhadap guru ataupun ustadz. Dalam hal ini, wabil khusus kepada Kiai Khalil. Oh, Ustaz, apa itu wabil khusus? Aku tak mengerti itu. Ya, maksudnya begini, kita harus hormat terhadap Kiai Khalil, terutama kepada guru-guru. Tidak boleh mendahului, apalagi memotong pembicaraan seorang kiai. Termasuk menghormati anak dan cucu Bapak Kiai. Juga binatang peliharaannya sekalipun. Oh itu mah ayo udah lakuin semua Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagus, bagus. Tapi sebetulnya amal-amal seperti ini kita tidak boleh tonjolkan. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, sesungguhnya yang paling kutakutkan dari yang kutakutkan adalah syirik kecil. Nah, yang dimaksud dengan syirik kecil di sini itu adalah riya. Aku capek sekali. Hutan ku lewati, sungai ku seberangi, tapi tak sekuntum mawar merah dapat kujumpai. Bagaimana aku bisa menyatakan cinta pada Rodiana kalau tak ada sekuntum mawar merah? Alamak, apa ini Fata Morgana? Aku melihat sekuntum mawar merah di sana. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini teh kenapa dengan rambut saya? Ih, kamu teh beleguk ya. Itu mau dikemanain pita saya? Buruan bawa ke sini. Bapak, tolongin Bapak. Apa-apaan kamu ganggu istri saya? Maaf Pak, saya pikir ini. Aduh, mawar merah kata. Maaf. Aduh, ampun. Jangan lari. Oh, keren amat lu pakai jas. Kagak cocok buat gua. Lagi ngapain, Dek? Pak, enggak, ini lagi ngerapihin ini bajunya. Soalnya baru lihat ini orang-orangan sawah dipakein jas. Itu buat ngusir burung di ladang dan di sawah. Soalnya kalau pakai baju kampung, burungnya nggak takut. Oh gitu. Oh pakai jas, kali aja burung nyangkanya itu koruptor yang mau ngusur hutan. Jadi burungnya pada takut. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Koruptor ngatain bapak dia lu. Jauh lu. Woi! Jangan ambil jas saya ya. Woi! Iya. Kagak jadi. Lari lo, ngibrit lo, syukur. Woi, maling, woi! Maling jas! Hei, ngapain kalian? Bikin rusak sama orang aja. Mau maling ya? Bapak saya nyari tongkek, Pak. Pak, ampun, Pak. Bos. Ampun, Pak. Bapak, aku minta doa restumu, Pak. Semoga aku dilancarkan
bisa mendapatkan hatinya Rodiana. Ya biar Bapak juga bisa mendapatkan mantu yang soleha kan? Aku pasti doakan kau, Narzi. Dan Bapak akan mendoakan yang terbaik buat kau. Tapi aku juga berharap kau mendoakan juga buatku. Karena anak yang soleh itu anak yang mendoakan bapaknya untuk dapat jodoh lagi kan? Terima kasih Bapak. Ya. Kalian berdua, mintalah doa sama Bapakku. Oh enggak. Kenapa gak usah mau? Ya gue gak perlu begitu juga udah dapet kali Ji. Ya elah. Lah gue ilmunya yang ngebet minta dilamar. Maaf ya. Ngomong kali kalian berdua. Doa orang tua itu doa yang paling mujarab, asal kau tahu itu. Sudahlah, kalian pergi sana. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau ya Bapak begitu? Iya kali. Gila lo. Brengsek kalian ini. Dosa menghina orang tua. Paling kundang kalian ini. Gede kali gaya. Gua aja yang udah pasti tinggal ngelamar aja biasa aja, kalem aja. Sabar aku nembak Rodiana. Tunggu nak. Ya. Nah, pembantunya Pak Kiai nih, Pak Kiai dipanggil. Iya, kenapa Bu? Dada aja. Tak tahu kali kalau Rodiana sudah tak sabar menanti kehadiranku. Udah, ya gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Saya minta tolong tangkepin ayam. Saya mau buat opor ayam buat Pak Kiai. Ayam. Di mana ayamnya? Ayamnya ada di belakang rumah. Ayo. Ayo. Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Ya, ya. Ya, elah hati-hati ngapa? Nih ayamnya. Tangkep ya. Saya mau goreng tempe lagi. Tangkap begini doang. Kenapa bisa bertiga? Ayam satu gini aja. Ya. Lagi bukannya ditangkap sih. Lu gimana sih, Ding? Harus dibukanya dikit, tangannya masuk jepret gitu loh, malah di ngablakin lu. Ah, udah lo kerjain sendiri deh. Gue takut dia marah nih kalau gue telat. Betul itu. Apalagi Rodiana. Dia udah gak sabar menanti kehadiranku. Ya makanya lo berdua jangan pada banyak omong, marah-marah. Ini sekarang kita ambil dulu ini ayamnya. Yuk. Ah, lama nih. Ayo. Aneh tadi ya. No. Jagain no. Ayam. Tangkap. Gue jagain sini. Bau banget lagi. Aduh, kenapa ayamnya jadi lepas begitu? Ayamnya stres kali Bu. Yang stres tuh kalian. Kalau mau nangkap ayam nih, pakai ini. Nih. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Gimana sih si ibu? Kalian ini nangkap ayam satu aja nggak beres. Gimana mengurus keluarga? Lah, kenapa jadi Bu marah-marah sama kita? Lagian kalau ibu bisa nangkap ayam sendiri, kenapa nggak nyuruh-nyuruh orang? Saya itu lagi goreng tempe. Udah, saya mau goreng tempe lagi. Anggus tempe saya. Lu aja dah. Lu kan yang disuruh. Gue ngeri lu yang marah. Gue tinggal lah. Woi, jadi marah-marah. Ini ayam ini keluarganya Pak Kiai juga, mesti dihormatin. Ayo kita tangkap. Ya, kau saja. Aku tak ada kaitannya sama Kiai. Ya elah, woi. Wah, ini berdua pada nggak bener nih. Ayam. Ayam. Yam. Tuh yam. Yam, banyakan dikit yam. Tuh. Ya! Dapat ayam. Nih, dapat nih, Bu. Udah. Nih, kalian sembelih ya. Buset. Ini pisaunya. Jangan dipotong. Udah sembelih sekalian. Lah, katanya Pak Kiai sama Pak Ustadz, binatang piaraan itu mesti dihormatin. Pak Kiai nungguin opornya. Ayo, sini sembelih. Jangan deh, enak aja. Ini. Bang Narji kemana sih? Kok lama banget? Kok jangan-jangan Bang Narji lupa lagi? Bisa aja nih, Lia tuh dikacangin juga sama Andika. Kalau gitu aku mendingan ke tempatnya Lia aja deh. Jika ada kamu, hati ini berbunga-bunga. Rodiana mana sih? Aku kan mau curhat sama dia kalau Andika tuh bohongin aku. Ku tak bisa, ku
Rodiana sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kok Bang Narji manggil-manggil Rodiana? Maaf, aku pikir kau Rodiana. Aku juga lagi nyariin Rodiana. Jangan-jangan. Apa? Rodiana sama Andika. Ya, aku juga mikirnya gitu. Mana ya Lia? Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Rodiana. Bang Andika. Maaf ya. Kok kamu? Ya, aku kesini sih emang mau ketemu sama Lia. Aku juga janjian sama Lia. Oh. Aduh, maaf ya. Aku pikir soalnya Lia. Oh, Andika. Nah, kok iya. Kamu malah berduaan sama Rodiana? Enggak, aku juga baru nyampe ya. Iya, baru nyampe kok Bang Andikanya. Ya sudahlah Dika. Aku tak sangka ternyata selama ini kau adalah serigala berbulu karpet. Lah, maksud lo apa fitnah gua lo? Makanya dengerin dulu, jangan pada salah paham. Aku sama Bang Andika tuh nggak ada apa-apa. Iya, pakai ngatain gue serigala. Jelas-jelas yang punya taring elu. Lu sendiri ngapain sama Lia? Ya aku tak sengaja ketemu dia di jalan. Ah, bohong, lu juga pasti mau nikung gua kan? Kan lu tahu gue suka sama Lia. Pakai nikung lu. Jadi mau kau apa? Kalau mau ribut. Kenapa jadi pada ribut sih? Jadi mau apa? Ayo kalau mau ribut. Iya, udah. Elah, tonjok kek. Laki-laki tuh emang sama aja ya. Lu nggak gitu ya. Ini semua gara-gara lu, Dik. Lu tuh merusak aja. Maju kalau berani. Maju, jangan hawa mulu. Mantap. Mereka udah mulai renggang. Mereka udah mulai pisah nih. Nih, bentar lagi Lia bakal jadi milik gue seutuhnya. Saya kalau misalnya sama Rodiana, cocok nggak ya? Jangan langsung ke Rodiana aja. Coba dulu ke yang lain. Yang lagi patah hati. Siapa? Itu si Narji. Najis. Ampun, Bu, ampun. Bu, itu pisaunya tangan, Bu. Ampun. Bu, waduh, misi Bang, kamu. Bu, ada apa? Itu tamunya Pak Kiai disuruh motong ayam, malah ayamnya bawa kabur. Maling nih. Aja. Astagfirullah. Ya ampun, Bibi. Ada apa? Sampai gosong kayak gini. Ya ampun, asapnya kok banyak sekali nih. Untung gak kebakaran itu. Coba, nggak ketahuan aja udah kebakaran ini. Astagfirullah. Sudah gading ya? Iya, ayo. Ampun! Kasihan ayam ini! Ampun! Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong. Ini. Bibi teh kenapa sih ninggalin dapur lagi goreng tempe kayak gitu? Gimana kalau dapurnya kebakaran? Maaf Pak Kiai, Neng Hilma, ini semua gara-gara Agading. Saya suruh motong ayam, ayamnya malah dibawa kabur. Ye, bukan begitu. Ini ayam kan binatang piaraannya Pak Kiai. Masa mau disakitin? Mau disembelih lagi? Jangan kan? Masya Allah. Jadi itu persoalannya. Sampai kamu teriak-teriak minta tolong. Kan binatang piaraannya keluarga juga. Ya udah, bubar semua. Nggak ada apa-apa, ya. Gading, serahkan. Udah, Pak Kiai. Saya permisi dulu. Serahkan ayam. Assalamualaikum. Ding. Kalau kamu mau menghormati semua peliharaannya Pak Kiai, maksudnya itu jangan sampai dicuri, jangan sampai disambit sampai mati. Tapi kalau disembelih untuk dimakan, itu boleh. Karena ayamnya senang. Dia bermanfaat bagi manusia, bukan mati karena penyakit. Gading, kamu udah pelajari kitab kuning yang Bapak suruh? Ya udah. Jadi sebaiknya kamu pelajari dulu kitab kuning itu, fokus, jangan pikir macam-macam. Kalau nggak mampu, bilang sama Bapak. Ya, insya Allah ya, Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ding. Lah. Pada kenapa lo berdua?
Woi. Lah. Ji. Bro, kenapa sih? Diam gak sih lo? Lo nggak tahu gue sakit hati? Aduh, pada berantem aja Manyos. Kalau kau tak bisa diam, kusumpul mulutmu dengan pakaian kotor. Jangan pada berantem udah, lu pada berantem aja sini. Mendingan bantuin gue baca ini kitab kuning nih. Ini semua gara-gara lu. Kalau seandainya gue nggak nurutin lu untuk ngormatin ibu-ibu tukang masak itu, kejadiannya nggak kayak gini, Ding. Ini semua gara-gara kau. Kenapa gue jadi yang disalahin? Salah lu. Ini kenapa jadi kau? Nggak sengaja orang begini doang aja. Tapi kau lempar aku bagi bantal. Elah, nggak sengaja orang. Ya, ini kau sama aku. Waduh, orang masalahnya di sini. Orang sih nggak adanya masalah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kalian kan bersaudara, saudara seiman. Nggak pantas kalian ribut. Arsi, kau seperti anak kecil. Cemana kau ini kelakuan? Berisik saja kau. Tading. Jadi gue ini salah. Dia sumber masalahnya. Sudah. Kalau ada masalah, sesama muslim yang beriman dimusyawarahkan. Ayo, baikan. Salaman. Tuh, salaman lo, woi. Di berdua doang ya? Astagfirullahaladzim, pakai kaki. Besok kalian dihukum. Mereka aja kan? Sepuluhnya. Ya tiga-tiganya kau ini. Yang masalah 3 kan? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Suruh salamannya susah lo. Kamu kok tega sih, Di, janjian sama Andika? Kamu juga? Kamu kok bisa janjian sama Abang Narji? Hai. Kalian mau ngapain sih kesini? Aku mau ngasih bunga mawar ini buat kamu. Ini spesial dari aku. Udah terima aja Mbak Lia. Iya, apaan sih? Sana nyebelin banget. Aduh. Bos, nggak apa-apa, Bos. Kepala gue nih. Ya ampun, sih. Keren nggak apa? Kita bos nggak? Hei, ngapain kalian? Kali ini nggak ada ampun lagi buat kalian. Hah? Emang kita ngapain, nak? Kalian ini kan udah tahu aturan, tapi masih tetap aja melanggar. Enggak, orang saya tadi lap jendela. Lia. Punten ini teh ada apa ribut-ribut? Mereka ini teh sudah dibilangin jangan masuk arah putih, masih saja masuk. Astagfirullahaladzim. Kalian lagi. Ya sudah tuh, bawa saja mereka. Biar besok pagi dihukum sama Ustadz Kosim. Baik, Ustazah. Oh, jangan aku, Mbak. Ayo. Mas, Lia tolongin aku. Lia, tolongin aku. Sudah, kembali lagi ke kamar. Ya. Jadi, kalian sudah siap dihukum? Kan gading, Pak Ustadz. Kita jadi keseret-seret. Kan dia sumber masalahnya. Apa di sini? Udah salah, ngeyel pula kau ini. Ayo. Sudah siap kan? Hukum aja, Ustaz. Hukum saja sudah. Ya udah, nggak usah dipegang-pegangin. Ngapain sih pegang-pegangin terus? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aldo sama Sanip ketangkep masuk area santri putri, Pak Ustadz. Ngintipin Lia sama Rodiana. Wow. Sekarang begini. Waalaikumsalam. Tinggal aja. Ini benar-benar nih. Kalian semua harus membersihkan halaman pesantren ini dengan modal masing-masing 5 batang lidi. Nih, ambil. 5 batang lidi. Kamu 5 batang lidi. Kalau kalian semua kompak, dalam 1 jam ini bisa bersih. Kan halamannya masih bersih, Pak Ustadz. Apa yang mau disapu? Tak perlu disapu ini. Bang Togar, kasih pelajaran dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau rasanya tidak pernah tahu bapakmu ini siapa? Bapakmu ini adalah punya ilmu perontok rambut. Waduh, ya. Oh, apa itu? Bapak lu bukan sih? Adopsi. Lu sapu sono. Nyuruh aja. Yang ditugasin juga lu pada. Iya, sama aja. Udah, jangan kamu lu. Kerja aja. Udah, kalian tugasnya lagi di sini. Saya betul-betul memohon maaf atas kelakuan anak-anak. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan.
biasa anak muda. Dan anak-anak juga sudah bikin rusuh pesantren ini. Apalagi si Narji, itu anak masih kekanak-kanakan terus. Jadi aku sebagai bapaknya, tolonglah maafkan kami ya Pak Kiai ya. Gak apa-apa udah, ya. Nak Lia, Rudiana, kok diam aja? Enggak apa-apa Pak Kiai. Kami permisi dulu ya, mau bantuin Bang Narji sama yang lain nyapu halaman. Iya, soalnya ini juga salah kita. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, daunnya kesana ini. Malah nyapa lo. Banyak sampah kena angin tadi. Apa? Stop! Kalian nih kayak anak-anak aja sih. Itu mereka, sampahnya di sini. Lagian lihat, kalau kayak gini kan kerjaan kalian nggak selesai. Ini juga gara-gara dia. Pokoknya lu nyalain lu. Lu juga ngapain dorong-dorong ah? Lagi pula yang salah ini Pak Ustadz. Kenapa kita nyapu satu orang dikasih 5 batang lidi? Mana bisa bersih? Coba dikumpulin semua lidinya. Nih lihat, kalau kayak lidi ini bisa bersatu, kerjaan kalian juga bakalan cepet selesai. Cuk, bersatu sama dia. Nah, Emang gua mau. Apa? Lihat dulu. Diana, itu di sebelah sana tuh. Nah, sampai ujung sana itu. Ih, kok kalian malah nyuruh-nyuruh bukannya bantuin? Oh iya, kenapa jadi saya yang nerusin? Jadi kalian ngerti kan apa maksudnya Pak Ustadz? Iya ngerti, maksudnya suruh kerja sama mereka kan? Ngapain tuh tangan lo? gimana sih? Udah niat baik juga. Gak ada maaf-maaf buat lu ya. Udah, Lu mau ikut-ikutan? Ternyata bidadariku bisa galak juga. Sore ini kami akan kembali ke kota. Masya Allah, kok cepet-cepet amat. Nggak dilengkapi seminggu aja. Masih banyak pekerjaan dan kesibukan di sana. Walaupun aku sebagai marbot sibuk sekali di sana. Jadi kita juga sudah banyak merepotkan pesantren ini, Pak Kiai. Ya udah, kalau memang harus pulang, itu memang kalian yang tahu urusan kalian. Tapi saya teh berharap Kosim, kamu balik lagi ke sini. Saya memerlukan kamu. Insya Allah, Pak Kiai, insya Allah. Nah, kan sekarang kerjaannya udah beres. Tinggal maaf-maafan ya deh. Mereka? Iya. Gitu kan enak ya dilihatnya, saling memaafkan. Bene, cabut aja sini. Ntar ribut lagi sama dia. Males banget di sini gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, udah beres. Dika, Narji sama Gading. Ya. Kalian segera siap-siap karena kita mau pulang. Loh, kok kayaknya cepet banget Pak di sininya? Ya kan kita ini banyak juga kesibukan di Jakarta, ya kan? Pak Ustadz, ayo tinggal dulu di sini bentar ya. Loh, kenapa nih? Itu. Katakan dengan jujur. Hilma udah ngebet mau dilamar sama saya, masa saya pulang. Kita sama-sama cinta, aku cinta, kamu cinta, kita mencintai wanita. Aku sudah menduganya. Yang benar, Ding. Benar, Pak Ustadz. Iya, aku melihat dengan telingaku sendiri, Pak Ustadz. Kuping. Ya, kalau memang serius seperti itu dan Hilma setuju, ya nanti saya urus sama Pak Kiai. Waduh, enak banget ya. Nah, sekarang kalian berkemah saja. Nanti urusan kamu, Gading, biar Pak Ustadz yang urus. Ding, kamu juga ikut. Supaya saya tanya kalau memang Hilma serius, ya nggak apa-apa, saya jadi walinya. Asik, bener ya? Enak banget lu. Udah lo pada beres-beres ya. Ayo. Memang sudah kepengen kawin? Ayo belum sih. Bro. Kalau lihat udah siap. Iya. Tentang cinta sejati. Pak Kiai, sebelum kami dan rombongan pamit, ada yang ingin saya tanyakan. Apa boleh, Pak Kiai?
Oh boleh, mangga, mangga. Ini mengenai Dek Hilma. Punten Pak Ustadz, Hilma teh kenapa? Hilma emang luar biasa. Dia masih aja bisa nyembunyiin perasaannya sama gue. Begini, Dek Hilma, apa betul Dek Hilma itu kepengen segera dilamar sama Gading? Masya Allah. Siapa yang bilang Hilma mau dilamar sama Gading? Kata saya Pak Kiai. Saya denger sendiri waktu Hilma lagi duduk sendirian. Mau dilamar sama AA Gading. Wah sabar. Bisa dulu. Betul Hilma? Tuh, kan ganggu kan? Apa itu bilang? Beruntung kali kau Gading. Kayaknya gue gak perlu balik. Gading? Kumaha ada mah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini perkenalkan, ini Ahmad Gading, kawan kecilnya Hilma. Telah membuatku buta, meringkuk terpojok oleh gurita, meratapi senyap. Kalau ini bapaknya Pak Akbar. Rindu yang tak terjawab. Gading yang dimaksud yang ono. Jadi yang Ilma maksud pengen cepet dilamar sama A Gading teh, A Gading yang ini. Astagfirullahaladzim. Ini lucu. Ini Hilma, kamu teh kunaon ngelamun seperti itu? Jangan sampai keresahan hati kamu teh jadi mengurangi ibadah kamu kepada Gusti Allah. Nggak baik itu Hilma. Tapi Hilma teh memang lagi malas untuk sholat berjamaah bareng santri, Abi. Astagfirullahaladzim. Hilma, kamu tidak boleh ngomong begitu. Kamu ini contoh di sini, contoh untuk para santri. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa mengatasi hatimu itu, ya. Memang sih semua santri sudah tahu kalau kedatangan Ahmad Gading itu bukan untuk meminang kamu, tapi memberi undangan pada kamu. Gak apa-apa, ya. Atasi, kamu harus kuat. Abi, kalau boleh Hilma teh pengen ke kota. Hilma pengen nemuin Ustadz Kosim. Sekalian Hilma pengen nenangin diri. Boleh ya, Abi? Hilma, insya Allah Abi izinkan. Tapi kamu teh harus tahu, di kota itu nggak semudah seperti yang kamu pikirkan. Mungkin banyak masalah di sana. Tapi ya kita serahkan pada Gusti Allah. Ya, tinggal berdoa aja. Semoga di sana kamu bisa mendapatkan jodoh seperti yang kamu harapkan. Ya, kalau kamu sudah merasa cocok, minta aja sama Ustadz Kosim untuk dilamarkan. Ya. Astagfirullah, Abi. Hilma teh kan perempuan. Masa harus Hilma yang melamar duluan? Ya malu atuh. Kenapa kamu mesti malu? Kalau memang itu udah jadi harapan kamu, semuanya udah pas, agamanya kuat, bisa menjadi imam dalam keluarga nantinya,
Kenapa malu? Ingat, Hadijah itu melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Mak. Ya sudah, Abi. Besok pagi Hilma teh langsung pergi ke kota ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ding. 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 Selesai. Astagfirullahaladzim. Ding, kita tahu perasaan kamu. Ya, kamu harus tetap bersabar dan bisa menerima bahwa Hilma itu memang bukan jodoh kamu. Insya Allah, jodohmu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan dipertemukan pada saat yang tepat. Tuh, kau dengar nasihat bijak dari Pak Ustadz. Sudah, jangan gundah. Lagian namanya hubungannya Pak Ustadz ya. Kalau udah bertahun-tahun juga kalau yang namanya ditakdirin putus, ya putus aja gitu kan Pak Ustadz? Betul sekalian. Jadi yang namanya jodoh, jangankan masih pacaran, yang besok mau menikah aja itu bisa gagal kalau tidak diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah takdirkan kepada kamu, itulah yang terbaik. Berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung prasangka hambanya. Jadi yang terpenting sekarang ini, ibadah-ibadah kalian selama kita tinggal di pesantren itu jangan sampai hilang setelah pulang. Kalau perlu lebih giat lagi, gitu. Benar. Sebentar lu, ini ada yang penting juga nih, Tad. Perlu catatan gue nih. Mereka tuh meningkat keimanannya juga karena jasa gue. Nih dicatat di sini. Jadi mereka kudu terima kasih sama gue. Wah, sombong kali kau ini. Tak ingat apa kau? Orang sombong itu akan hancur. Itu ada hadisnya itu. Bener kan Pak Ustadz? Itu betul sekali, Bang Tegar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keikhlasan itu bisa didatangi oleh kesombongan. Kalau seseorang merasa bangga dengan amalnya, maka itu akan hancur. Dan kalau sombong terhadap amalnya, semuanya akan lumpuh. Ding, kamu sholat lagi aja. Karena yang tadi itu nggak sah. Ya? Iya Pak Ustadz. Tapi kalau sholatnya sendiri ayah malas Pak Ustadz. Kalau kau malas sholat sendiri, biarlah aku temani. Aku kan sahabat kau. Nanti dulu. Nemani, tadi kan sudah sholat. Nggak boleh. Udah kalau lu males, lu bacain Yasin aja biar hidup lu berkah mau lo. Iya, biar kita sahabat lagi kau. Iya, tapi jangan sekarang bacanya. Nanti setelah Gading selesai sholat baru bisa baca. Kalau sekarang kan bisa mengganggu Gading sholat. Tuh anak muda tuh, nggak sabaran banget sih. Bagus itu. Itu tandanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu ada hadisnya juga. Betul kan Pak Ustadz ya? Nah, aduan. Tapi memang betul Bang Togar, fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Dengar itu. Awen. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu aku siap berlomba untuk kebaikan. Tenanglah, aku juga berlomba. Jadi, sekarang Pak Ustadz. Ini dah. Berhati. Aku yang aja. Biar aku yang aja. Suara lu gak enak. Aku berlomba Bang. Tuh dia cantik banget sih Hadijah. Aduh. Sialan lo. Aduh. Lagi. Ganggu lamunanku saja kau. Ya Allah. Kalau emang ada wanita buat saya, jodoh saya, dekatkanlah. Kalau emang belum ada, ya masa sih? Ya Allah, pokoknya kalau ada jodoh, tolong dekatkanlah. Maaf. Bang Gading?
Bang Gading tunggu dulu, mau kemana? Dan ku jawab